Selamat pagi, siang, dan sore kepada dosen dan teman-teman kami semua. Kami dari kelompok 37 akan mempresentasikan milestone 4 dengan proyek kami yang berjudul pembuatan aplikasi prediksi risiko penyakit diabetes yang memanfaatkan machine learning. Selanjutnya, perencanaan manajemen risiko. Kami menggunakan pendekatan iteratif dimulai dari identifikasi hingga analisis menggunakan matriks 5x5 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Sesuai dengan project charter yang telah kami lakukan sebelumnya, kami mengalokasikan contingency reserve sebesar 5 juta rupiah untuk memitigasi risiko known unknowns, seperti pembengkakan biaya training model. Pemantauan risiko akan kami lakukan secara berkala di setiap sprint planning. Pertama ada identifikasi risiko, di mana identifikasi risiko sendiri kami menggunakan dua metode, dari mana yang pertama itu brainstorming antara divisi. Kemudian ada analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats di antara masing-masing bidang atau divisi yang mengerjakan proyek ini. Kemudian selanjutnya ada analisis kualitatif dari risikonya dengan matriks dari probability and impact, di mana kita bisa lihat di sebelah kanan ada penjelasan tentang skala, di mana probabilitas 1-5 dan dampaknya atau impact dari 1-5. Kemudian kami menyusun dalam matriks ini, dan kami menemukan bahwa zona merah atau kritis di risiko 3, risiko 2, risiko 4, zona kuning risiko 6, risiko 7, risiko 8, dan 5. Kemudian zona hijau ada risiko 1, 8, dan 10. Kemudian ada prioritas risiko, di mana kami memilih 3 risiko dengan prioritas tertinggi dari zona merah dan kuning. Tapi kami memilih zona merah itu RO3, di mana kualitas model rendah dengan akurasi kurang dari 85%. Kemudian RO4 dari kebocoran data privasi, dan RO6 dari penolakan Google Play Store. Kemudian ada perencanaan respons risiko terkait 3 risiko tertinggi yang kami pilih. Yang pertama adalah tentang kualitas model rendah dengan strategi mitigasi. Kami dapat melakukan rencana tindakan, salah satunya adalah melakukan data cleaning dan pre-process. Kemudian ada RO4, kebocoran data privasi, dengan strategi kami akan menghindari risiko ini. Dan rencana tindakan kami dengan memastikan dataset benar-benar dianonimisasi. Kemudian yang terakhir adalah risiko 6 atau RO6, penolakan Google Play Store. Kami menggunakan strategi mitigasi dengan rencana tindakan kami bahwa belajar Google Play Developer Policy sejak hari pertama proyek kami ini. Selanjutnya, analisis risiko kuantitatif. Prioritas risiko yang diambil itu risiko 3, 4, sama 6. Nah, skalanya gimana? Kalau probabilitas itu dari 1 sangat jarang, itu 10% kemungkinan terjadinya. Sampai 5 dari skala sangat sering, 80% kemungkinan terjadi. Untuk dampak itu dari skala 1 sangat kecil sekitar 1 juta, dan 5 sangat besar sekitar 25 juta. Ini diambil dari anggaran awal yang ditetapkan itu 75 juta. Nah, R3 itu probabilitasnya di 50% dan dampaknya di 25 juta. EMF-nya itu perkalian antara P sama I, jadinya 12,5 juta. R4 itu kebocoran data. Nah, EMF di 6,25 juta dan R6 itu di 7,5 juta. Ini dapat dilihat di sini resiko paling tinggi masih ada di resiko ke 3. Selanjutnya perencanaan respon resiko, itu yang pertama di resiko ketiga itu targetnya itu probabilitas turun dari 50% ke 20%, dampaknya itu juga turun dari 25 ke 10 juta. Terus mitigasi yang digunakan itu memperbaiki kualitas datanya, menyetel ulang model biar optimal. Terus EMF-nya itu setelah mitigasi turun sebesar 80%, jadi di sekitar 2 juta aja. Terus resiko keempat, itu target probabilitas turun itu di 20% ke 5%, dampaknya itu dari 25 juta ke 5 juta. Mitigasinya bisa dihilangin informasi sensitif, terus ngaman data pakai enkripsi, dan lain-lainnya. Terus MFS setelah mitigasi itu 0,25 juta, turun sebesar 90%. Selanjutnya ada resiko ke-6, itu penolakan Google Play Store, itu targetnya probabilitas turun dari 50% ke 15%. Dampak itu dari 15 turun ke 5 juta. Mitigasi yang digunakan itu mengecek semua persyaratan Play Store sebelum diupload, terus mengatas aplikasi, dan menyesuaikan tampilan aplikasi. MF setelah mitigasinya itu di 0,75 juta, itu turun sebesar 85%. Kemudian untuk perencanaan pengadaan. Fokus pengadaan eksternal kami adalah infrastruktur cloud GPU dan lisensi developer. Vendor akan diseleksi berdasarkan efisiensi biaya dan jaminan keamanan data privasi. Kami memilih jenis kontrak fixed price untuk semua layanan, guna menjaga anggaran tetap sesuai baseline dan menghindari resiko cost overrun. Selanjutnya ada keputusan make or buy, yaitu menentukan apakah tim proyek perlu mengembangkan komponen secara internal, yaitu make, atau membeli dari pihak eksternal demi efisiensi, biaya, waktu, serta kualitas, yaitu buy. Di sini ada decision matrix yang bisa dilihat, ada komponen pajak, project, keputusan, justifikasi strategis, yang bisa dilihat di sini ada model machine learning, aplikasi mobile, GPU, computing, service, dan database, serta lisensi developer play yang keputusannya sudah kami buat, serta justifikasi strategisnya. Selanjutnya ada financial showdown. Di sini ada round satunya adalah infrastruktur training AI yang skenario kebutuhan kompetensi tinggi untuk melatih model. Lalu ada round 2 pengembangan aplikasi. Skenario membuat aplikasi Android fungsional. Di sini ada opsi make dan opsi buy yang bisa kita lihat. Bentuk tipe-tipe kontrak yang pertama adalah kontrak harga tetap di mana kontraktor menyelesaikan keseluruhan pekerjaan dan harga yang sudah disepakati sejak awal. Lalu yang kedua adalah kontrak penggantian biaya di mana pemilik proyek membayar seluruh biaya aktual pelaksanaan proyek ditambah dengan keuntungan untuk kontraktornya. Yang ketiga adalah kontrak waktu dan material di mana pembayaran berdasarkan jam kerja ditambah dengan material yang digunakan. Yang keempat adalah kontrak harga satuan di mana kontraktor dibayar berdasarkan jumlah satuan pekerjaan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah kontrak insentif di mana mendapatkan bonus jika mencapai target tertentu. Untuk pengelolaan dan pengendalian pengadaan, yang pertama adalah perencanaan pengadaan yang memastikan apa saja yang harus dibeli dan atau dipinjam. Yang kedua adalah pelaksanaan pengadaan di mana proses memilih dan juga melakukan kontrak dengan pemasoknya. Yang ketiga adalah pengendalian pengadaan di mana diperlukan agar proses pengadaan tidak berantakan. Dan yang terakhir adalah penutupan pengadaan.